Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hak untuk tahu. Hak yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Sangat penting untuk mempromosikan hak ini ke masyarakat luas, karena dalam pelaksanaannya masih mengalami cukup banyak kendala, seperti dalam pendidikan. Ada dana BOS, namun dalam penyaluran atau pelaksanaannya masih belum terrealisasikan dengan baik, karena masih banyak sekolah yang menjual buku LKS untuk siswanya. Jadi sebenarnya apa sih bantuan dana BOS itu? Contoh lain mungkin yang paling sering kita alami sendiri adalah masih banyaknya jalanan berlubang yang entah kapan akan diperbaiki oleh pemerintah karena kurangnya informasi yang ada. Nah, apa sih itu informasi publik? Informasi publik adalah sebuah pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh satu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP atau yang biasa disebut dengan keterbukaan informasi publik, serta juga informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, setiap lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Contohnya, informasi mengenai penyaluran bansos di desa, jumlah dana BOS yang ada di setiap kabupaten, hingga jaminan kesehatan yang bisa kita dapatkan di puskesmas. Dengan mendapatkan informasi-informasi seperti itu, tentu masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat seperti meningkatkan pengetahuan dan bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, di era digital ini masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi di media online. Namun dengan kemudahan tersebut, tidak serta-merta membuat informasi yang disebarkan memiliki kebenaran yang akurat. Malah saat ini informasi-informasi palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax semakin mudah untuk didapatkan. Oleh karenanya, penting untuk masyarakat memilih platform terpercaya dalam memberikan informasi, seperti semua platform dari pemerintahan. Nah, walaupun banyak masyarakat yang bisa merasakan kemudahan mengakses informasi, namun di beberapa daerah dengan geografis perbukitan dan di pedalaman, jauh akan lebih sulit untuk mendapatkan akses informasi. Hal ini perlu lebih banyak perhatian dari pemerintah, karena bagaimanapun juga mereka mempunyai hak yang sama atas informasi publik. Oleh karenanya, badan publik harus menyiapkan informasi melalui media yang efektif kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa aktif untuk menanyakan langsung ke kantor instansi pemerintahan terkait. Namun, ketika bertanya langsung ke kantor instansi pemerintahan, jangan heran jika mengalami kejadian seperti ini. Yang pertama, pejabat publik menolak permohonan informasi dari warga, padahal warga sudah datang langsung ke kantornya. Namun, ada kemungkinan lainnya seperti pejabat publik menerima permohonan informasi tersebut, tetapi kejadian-kejadian tadi mungkin saja dapat diperbaiki, dan untuk memperbaikinya pun masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar masalah dapat terselesaikan. Untuk menjadi masyarakat yang baik dan paham dengan hak informasi, maka kita dapat melihat dasar hukum mengenai hak mendapatkan informasi. Hal ini termuat di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28F, dan di tahun 2008 lahirlah undang-undang yang membahas keterbukaan informasi publik atau yang disingkat menjadi KIP. Nah, dengan adanya undang-undang ini diharapkan informasi yang didapatkan masyarakat bisa terpenuhi. Nah, lalu apa sih keterbukaan informasi publik itu? Undang-undang ini menjamin bahwa setiap warga negara berhak tahu mengenai informasi yang ada di negara. Semua orang dapat meminta informasi kepada badan publik sesuai dengan prinsip KIP, yaitu sebagai berikut. A. Memberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi publik. B. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. C. Menyediakan informasi publik dengan akses yang murah, cepat, tepat waktu, utuh, akurat dengan cara mengakses yang sederhana dan diumumkan tanpa harus adanya permohonan dari masyarakat. Lembaga independen yang menjalankan Undang-Undang KIP ini adalah Komisi Informasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika diperlukan akan ada Komisi Informasi Kabupaten atau Kota. Nah, tugas dari Komisi Informasi itu sendiri adalah sebagai mediator antara pemohon informasi dan termohon.
Nah, badan publik adalah badan pemerintahan atau organisasi non-pemerintahan yang mendapatkan dana dari APBD atau APBN. Contohnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mendapatkan bantuan dari APBD. Badan publik akan menunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumen atau bisa disebut dengan PPID. PPID akan bertugas mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Informasi yang dihasilkan dan dikelola akan dikirim atau diterima oleh badan publik. Hak 6M adalah hak yang dimiliki setiap orang di negara ini terkait kebebasan informasi teratur dalam Undang-Undang KIP sebagai berikut. A. Memperoleh informasi publik. B. Melihat dan mengetahui informasi publik. C. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum agar memperoleh informasi publik. D. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan yang sesuai dengan undang-undang ini. E. Memperluas informasi publik dengan perundang-undangan. Dan F. Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan dan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Tata cara memohon informasi. Pengajuan informasi publik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan datang ke badan publik, sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui sarana surat ataupun telepon. Setelah penyampaian permohonan secara tidak langsung, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan tertulis maksimal lama 10 hari kerja atau maksimal 17 hari kerja, dan dalam pemberitahuan tersebut akan berisi permintaan diterima atau ditolak ataupun dialihkan. Jika masyarakat sebagai pemohon informasi mengalami kendala atau hambatan ketika meminta informasi dalam Undang-Undang KIP, kejadian ini disebut dengan sengketa informasi publik. Sengketa ini dapat terjadi ketika ada penolakan informasi publik atau tidak adanya tanggapan mengenai permintaan yang diajukan, atau bisa juga ketika penyampaian informasi melewati batas waktu. Nah, sengketa dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama keberatan, di mana pemohon informasi mengajukan keberatan pada atasan pejabat, pengelola informasi publik dan dokumentasi atau PPID selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya alasan. Setelah itu, pemohon informasi menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja. Apabila tanggapan yang diterima tidak memuaskan, maka bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah mendapatkan dari atasan PPID yang bersangkutan. Nah, yang kedua, menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi dalam waktu 14 hari kerja, terhitung sejak diterima permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi, harus mulai melakukan mediasi dan atau adjudikasi. Proses ini diselesaikan paling lambat 100 hari kerja. Apabila proses ini menghasilkan kesepakatan, akan ditetapkan oleh keputusan Komisi Informasi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, yaitu si pemohon informasi mengajukan gugatan ke pengadilan paling lambat 14 hari kerja setelah mendapatkan keputusan Komisi Informasi. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah gugatan ke pengadilan pengajuan. Nah, gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila yang digugat adalah badan publik negara dan pengadilan negeri atau yang biasa disebut dengan PN. Apabila badan publik selain negara, pemohon informasi belum puas, maka bisa mengajukan kasasi MEA paling lambat 14 hari kerja mendapatkan keputusan PTUN atau PN. Sebelumnya, setiap warga memiliki ketakutan untuk meminta informasi. Namun dengan adanya Undang-Undang KIP, semua kalangan masyarakat dapat memperoleh informasi, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas. Nah, undang-undang ini adalah sarana kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan informasi terakurat. Dan jika kamu hanya diam saja, mungkin manfaat dari undang-undang ini tidak akan terasa. Oleh karena itu, ayo gunakan hak kalian untuk mendapatkan informasi.